Oke, baik. Kalau begitu saya mulai saja untuk sesi 5 days free class pada malam hari ini. Sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak karena sudah join ya. Di sini ada Kak Lukman, Kak Nilu, kemudian Kak Mustaqim dan juga Kak Fitria. Terima kasih banyak karena sudah join. Jadi malam hari ini saya perkenalkan, nama saya Sigit. Sebenarnya saya juga tim produk ya dari Edwork ya, yang dimana yang akan mentoring untuk free class data analis ya pada malam hari ini. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi-materi dasar dari Python, mulai dari fundamental ya, bahasa pemrograman Python itu digunakan untuk apa aja, kemudian untuk implementasinya seperti variabel, kemudian ada function, class, ada set, tuple, dan segala macam. Itu sudah sempat kita pelajari di sesi kemarin. Jadi malam hari ini kita akan lanjut lagi untuk sesinya. Kita akan belajar lagi mengenai fungsi dari sebuah modul ya. Sebenarnya ada dua modul nanti yang akan kita pelajari ya, yaitu ada modul datetime, kemudian ada modul request juga. Nah, tapi sepertinya malam hari ini kita akan coba mempelajari yang modul datetime dulu ya. Oke, jadi saya izin share screen. Kita kembali lagi ke pustaka kita yang kemarin, yang biasa kita gunakan ya untuk belajar. Jadi teman-teman bisa buka witrischool.com. Itu di sana ada banyak banget bahasa pemrograman yang bisa teman-teman pelajarin ya, mulai dari HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, Java, dan sebagainya. Kalau kita mau jadi seorang data analis, itu biasanya bekal di awal, kebanyakan untuk saat ini itu Python ya, karena Python itu bahasa yang cukup simple gitu, simplicity-nya tinggi gitu. Kenapa tinggi? Karena kita tidak ada sintaks yang aneh-aneh, udah di apa udah dirangkum menjadi apa ya, satu bundling gitu ya. Jadi makanya nggak ada kayak istilahnya pakai dalam kurung macam-macam, kurung kerawal gitu, sangat jarang ya, karena Python itu udah pakai konsep indentasi seperti itu. Nah, jadi kita lanjut lagi ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang modul ya, Python modul. Oke, jadi modul itu sebenarnya apa sih di Python? Nah, consider a module to be the same as a code library. Jadi ibaratnya itu kayak kayak pustaka juga. Modul tuh kayak library gitu. Yang dimana di dalamnya itu udah banyak banget sintaks ya. Sintaks yang sudah dibuatkan oleh para developer. Kemudian dari sintaks tersebut dijadikan bundling, bisa digunakan oleh banyak developer lainnya. Jadi ibaratnya itu kayak bisa saling apa ya, developer itu saling berkontribusi satu sama lain gitu modul. Kalau di JavaScript itu kita mengenal ada GitHub ya, atau ada Stack Overflow gitu. Nah, terus ada namanya NPM ya, Node Package Manager kalau di JavaScript. Yang dimana NPM itu sebenarnya hasil dari modul-modul yang di dikumpulkan gitu menjadi satu, menjadi satu komunitas. Nah, sama di Python itu juga udah ada modul yang dimana modul tersebut itu dikelola oleh dikelola oleh developer juga menggunakan interpreter gitu. Nah, nanti aku akan contohkan salah satu interpreter yang kita bisa lihat itu menggunakan PyCharm ya. Kita pakai tools PyCharm nanti. Nah, jadi eh, a file containing a set of function you want to include in your application. Jadi fungsi-fungsi di dalam modul itu sendiri itu udah ada bentuknya function gitu ya. Biasanya bentuknya kelas gitu. Kalau di kalau kita mau membuat modul berbentuk kelas, nanti kita tinggal panggil instansiasikan objeknya. Nah, kita bisa bikin our own modul ya, modul kita sendiri itu menggunakan ekstensi .py seperti ini. Tuh. Contoh, misalnya aku punya function ya, def spasi greeting dalam kurung argumen name titik dua.
Terus di sini ada print hello plus name. Jadi kita punya function, namanya itu function greeting, kemudian argumennya nama. Nah, di dalamnya ketika kita memanggil function ini, dia akan mengeksekusi print hello plus argumen namanya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan modul tersebut ya, file berekstensi .py ini itu di dalam file .py yang lain gitu. Jadi kita ibarat itu bisa impor modulnya gitu pakai import statement. Nah, jadi kita bisa menuliskan import spasi my module. My module itu berarti nama modulnya ya. My module. Terus di dalamnya kita kita gunakan functionnya ya. Ini ibarat itu kayak metodenya, metode di dalam apa modulnya itu ada greeting. Kemudian di sini kita masukkan argumennya. Argumennya itu ini ya Jonathan gitu ya. Kita coba run example. Nah, jadinya seperti ini. Gitu. Import my module dot greeting Jonathan gitu. Jadi modulnya itu sudah ada sebenarnya di apa di file yang terpisah. Kemudian di dalam modul tersebut nanti kita panggil metodenya gitu. Nah, ini kita contohkan langsung aja ya. Misalkan dipakai Visual Studio Code. Nah, di sini aku punya helloworld.py ya. Nah, ini misalkan modular ya. Aku punya, ini kebetulan udah aku buatkan ya untuk source code-nya. Jadi aku punya file namanya itu modular.py. Nah, kemudian aku punya file juga namanya itu calculator.py. Nah, di dalam kalkulator.py ini itu ada banyak function yang aku definisikan gitu. Misal di sini def add a, b, berarti function add ini punya argumen a, b gitu ya, punya dua argumen. Terus dia akan mengembalikan nilai yang dimana itu nilai yang dikembalikan itu adalah penjumlahan dari argumen a ditambah argumen b gitu. Subtract pengurangan berarti mengembalikan pengurangannya perkalian, kemudian ada pembagian juga gitu. Multiply and divide-nya. Terus aku punya variabel namanya x ya. X sama dengan satu. Ya, aku bikin value x-nya sama dengan satu. Terus kemudian di sini ada variabel yang lain, y sama dengan ini bentuknya list ya. Dalam list ini ada tiga value, ada apple, pear, sama grab gitu. Kemudian ada variabel z itu bentuknya dictionary. Jadi di dalam dictionary itu ada tiga value ya. Nah, masing-masing value punya key. Yang pertama itu adalah nama titik dua Sigit gitu ya. Contoh key-nya name, value-nya Sigit. Kemudian key-nya job, value-nya entrepreneur, gender male gitu ya. Nah, kemudian modul ini itu kita mau impor. Nah, impornya itu di sini modular.py gitu, impor kalkulator. Nah, kalau kita coba inspeksi kalkulator ini akan mengarahkan ke kalkulator.py. Selama masih satu folder, dia bisa langsung kita impor seperti ini. Gitu. Nah, kemudian di sini aku punya variabel result add sama dengan kalkulator.add. Nah, berarti di dalam modul kalkulator ini aku punya metode add ya. Di sini udah aku buatin metode add, kemudian ada argumennya A sama B. A-nya 5, B-nya 10. Berarti di sini yang nilai yang dikembalikan adalah penjumlahan dari A ditambah B. Berarti 5 tambah 10 gitu. Kalau abstrak berarti 5 kurang 10, 5 kali 10, 5 bagi 10 gitu. Nah, kita coba untuk menjalankan. Ini aku navigasiin dulu terminalnya. Sorry, navigasiin dulu terminalnya ke eduwork, ke foldernya ya. Eduwork.map seperti ini. Aku clear dulu, terus aku pakai Python spasi modular.py. Aku jalanin. Nah, ketika kita jalanin, dia akan mengeprint semua result yang ada di sini. Gitu. Yang pertama, result dari penjumlahan. Berarti 5 ditambah 10, 15. 5 dikurang 10, min 5. Terus 5 dikali 10, 50.
5 dibagi 10, 0,5 gitu. Benar ya. Kemudian di sini dia ngeprint kalkulator.x gitu. Berarti di dalam variabel x itu adalah nilainya satu. Berarti yang dimunculkan adalah satu. Kemudian di sini kalkulator.y indeks ke 0. Berarti indeks pertama dari list ini itu adalah Apple. Makanya munculnya Apple di sini. Kalau misalkan mau yang indeks kedua, berarti seperti ini. Kita save, kita jalanin lagi. Nah ini. Peer ya. Peer itu indeks kedua. Jadi urutannya kalau apa list itu di ini ya diurutkan mulai dari indeks pertama itu 0, 1, 2 gitu ya. Nah, terus ada ini juga ya yang bentuknya dictionary kalkulator.z. Kemudian aku mau nampilin namanya aja. Berarti nanti tinggal kasih apa index name-nya aja di sini. Seperti itu. Nah, kalau misalkan aku mau nampilin semua, berarti di sini nggak perlu ada indeks. Nah, tinggal dibuatkan seperti ini. Untuk yang Y-nya juga gitu misalkan. Nah, aku jalanin lagi. Nah, jadi munculnya seperti ini. Jadi tidak perlu ada indeks kalau untuk nampilin semua. Kalau mau spesifik ya udah kita tinggal kasih indeksnya aja. Kalau dictionary berarti yang kita kasih indeksnya adalah key-nya gitu. Karena key itu sendiri adalah indeks dari dictionary itu sendiri. Sedangkan kalau apa namanya? Kalau list itu berarti ini apa tidak ada key-nya ya. Jadi dia langsung value semua di dalamnya. Langsung value yaitu Apple, Pear sama Grab. Nah, key-nya itu sebenarnya ada di ini apa? Di mana? Di list itu ada key. Cuman apa key-nya itu tidak didefinisikan seperti dictionary. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, itu untuk yang modul. Oke, kita lanjut lagi. Kita balik ke Witri School. Nah, kemudian kita masuk ke Dates ya, Python Dates. Ya, jadi di Python itu ada namanya modul datetime juga. Nah, a date in Python isn't a data type of its own. Import modul namanya datetime. To work with dates as a date object. Jadi kita bisa menampilkan ini ya tanggal sini menggunakan Python. Kita import ininya apa modul datetime-nya. Terus di sini ada metode datetime. Kemudian kita bisa panggil waktu di hari ini gitu. Now gitu sekarang gitu ya. Berarti tanggal 29 bulan 2 2024 jam 8.22. Tuh, benar ya yang barusan tadi. Nah, coba klik run lagi ya. Aku ulang. Nah, di sini sudah berubah ya. Nah, jadi eh, kita perlu memastikan dulu untuk formatnya itu sudah sama. Tuh, maksudnya secara apa kalau kalau di bahasa pemrograman itu ada namanya timestamp ya, format waktu database. Ada date formatnya. Nah, kita menggunakan apa yang Unix atau UTC, tuh, UTC, UTC time, format tanggal. Nah, ada yang format UTC, ada juga yang format apa ini TZD gitu dan sebagainya. Yang dimana itu kan kalau kita tuh biasanya ini ya pakai yang format Greenwich ya. Kalau teman-teman pernah dengar. Jadi format Greenwich itu yang apa ya, yang eh, kutubnya di sebelah mana gitu. Aku nggak begitu ini sih apa nggak begitu memahami. Tapi secara tanggal kita butuh konsistensi juga mau pilih format tanggal yang apa. Nah, ini kalau kita perhatikan ini adalah dikurang 7 ya, dikurangi 7. Jadi seharusnya 20 23 tapi di sini malah 13 23 gitu. Ini dikurangi 7. Nah, kalau kita menggunakan format yang benar seharusnya 20 23 di sini hasil. Nah, kenapa ini berbeda? Karena Witri School ini sendiri pakai format yang berbeda. Gitu. Coba kalau misalkan aku pakai
Visual Studio Code langsung. Oh, ini kebetulan aku udah ini ya menuliskan ya di sini. Time.py, aku buatin contohnya aja. Terus aku coba jalanin aja. Python time.py seperti ini. Nah, ini. Nah, current date and time ya. Di sini kita bisa lihat yang di print itu seperti ini. Terus current date time-nya itu datetime.datetime.now. Sama seperti yang tadi ya. Sama seperti yang pas di aku peragain di Witri School tadi. Nah, itu di sini kita dapat nih 29/2/2024 2025. Bener ya, 2025. Karena untuk format waktunya itu sudah disesuaikan sama ini di lokal desktopnya kita. Lokal desktopnya kita sih kalau diperhatiin 826 ya. Gitu. Cuman ini pakainya PMAM. Nah, terus kita lanjut lagi ya yang tanggal. Nah, ini datebooknya. Jadi ini sebenarnya formatnya tuh tahun, bulan, tanggal, jam, menit, detik, ini microsecond gitu. Jadi kita bisa dapat microsecondnya juga. Nah, ini ya microsecond ya. Hour, minute, second, and microsecond. The time model has many methods to return information about the date object gitu. Nah, ini contohnya. Misal aku punya X itu datetime ya, datetime.datetime.now. Nah, aku mau dapetin tahunnya aja, berarti aku bisa pakai X.year gitu. Jadi buat dapetin tahunnya aja. Terus kita juga bisa dapat formatnya itu menggunakan ini ya, string seperti ini. Persen A itu representasi dari hari, nama hari. Nama hari di hari ini itu apa? Thursday, hari Kamis. Ya, oke. Itu ada tabelnya. Nanti aku kasih lihat di bawah ya. Terus untuk membuat sebuah date, we can use datetime, class construction of datetime module. Jadi kita bisa langsung spesifikin juga kita mau di tanggal berapa untuk dapetin formatnya, format waktunya. Kalau tadi kan kita langsung pakai datetime.now gitu ya. Jadi kita dapet di hari ini, di format hari ini. Tapi kalau mau yang format kemarin atau format tahun kemarin itu di tanggal spesifik, nanti kita tinggal masukin seperti ini. Nah, ini nanti bakal muncul outputnya seperti ini ya, kurang lebih sama gitu. Kita nggak spesifikin ininya juga ya, menitnya dan sebagainya. Terus kita lanjut lagi. Nah, STR, FT, Ftime gitu ya. Nah, jadi ini formatting date object into readable string itu. And text one parameter format to specify the format of the return string. Nah, ini misal kita punya tanggal ya. Ini berarti tanggal 1 bulan 6 2018. Terus kita mau tahu persen B. Persen B itu sebenarnya kode format dari apa gitu, dari data apa yang kita ambil. Nah, di sini ada tabelnya ya. Nah, kalau persen A kecil itu berarti kita bisa mendapatkan nama hari tapi yang versi pendek gitu. Contoh kayak gini, wet. Itu berarti hari Rabu, Wednesday, tapi disingkat jadi wet gitu. Kalau persen A huruf besar berarti full version. Persen W huruf kecil weekday as a number gitu. Misal di sini apa patokannya 0 is Sunday. Berarti untuk hari Senin itu dianggap satu itu hari kalau 0 Sunday berarti Senin 1, Selasa 2, Rabu 3, Kamis 4, Jumat 5, terus Sabtunya 6 gitu ya, 0 sampai 6. Tuh misalkan hari ini hari apa? Ini Sunday 0 berarti hari Rabu ya ini ya. Makanya di sini nampilnya 3 gitu. Persen D kecil untuk hari berdasarkan yang ada tanggal yang ada di bulan gitu. Misal hari Kamis tapi tanggal berapa gitu spesifiknya. Tanggal 31 gitu contohnya. Terus persen B huruf kecil berarti bulan dengan nama pendek yang versi pendek. Untuk yang full version berarti persen B huruf besar ini jadi full.
Desembernya dalam format bahasa Inggris ya. Terus persen M kecil itu bulan berdasarkan angka. Kalau misalkan bulan Desember ya udah berarti outputnya angka 12 gitu. Karena Desember itu di angka 12. Terus persen Y kecil berarti ini ya short version dari tahun gitu. Without senturi, tidak mengikuti ininya apa senturinya, abad keberapa gitu. Misal sekarang 2024 berarti 24-nya yang diambil, 2000-nya enggak. Gitu. Misal sekarang apa 1995 berarti 95-nya yang diambil gitu. Terus persen Y huruf besar itu berarti tahun untuk yang full version, persen hour ini buat jamnya, jam dalam ini ya tanpa AMPM ya, gitu. Persen I huruf besar hour seperti ini, tapi pakai AMPM. Pakai AMPM itu maksudnya kayak dari jam 1 sampai jam 12 gitu kan. Kita nggak ada istilah jam 13 jam 14 gitu kalau pakai AMPM karena waktu si pagi maupun malamnya tersebut itu ditandai dengan antemeridium sama postmeridiumnya gitu. Jadi kalau AM itu berarti pagi, kalau PM itu berarti malamnya. Gitu. Jam 1 malam itu sebenarnya kita pakai 1 AM, soalnya itu termasuk pagi gitu. Terus lanjut lagi persen M huruf besar menitnya, persen S second, microsecond, persen F ya UTC offset itu. Nah seperti yang aku bilang tadi itu nanti dipengaruhi dari UTC-nya itu offsetnya mau berapa berapa jam gitu ya contoh. Terus persen Z time zone-nya pakai CST secara default. Oke, kemudian untuk persen J itu berarti angka dalam bentuk ini ya tahunan gitu. 365 itu kan berarti dalam 1 tahunnya. Oke, persen C huruf besar itu senturinya, terus dan sebagainya. Tuh. Oke, paling itu aja sih untuk date. Oke, kita langsung coba lihat di source code-nya ya. Sini ada current date sama dengan current underscore date time dot date. Terus ada juga yang time-nya aja. Current date-nya itu berarti tanggalnya aja yang di output. Maksudnya yang dikeluarin gitu ya. Current time itu berarti kita mau mengeluarkan waktunya aja. Itu pakai dot time gitu ya. Nah, format format date itu berarti kita mau pakai seperti apa formatnya di sini. Nah, kebetulan di sini tahun, bulan, terus hari ya, day, year, month, day gitu. Nah, masing-masing ini juga bisa kita kasih format ya sesuai dengan yang tadi, persen Y dan sebagainya gitu. Terus di sini kita bisa pakai kalender juga, itu yang bawaan dari apa namanya bawaan dari Python-nya. Jadi bisa langsung dipanggil aja nama harinya gitu. Pakai kalender. Kalender dot day name terus current date weekday. Berarti hari ini di hari weekday-nya itu berapa gitu ya. Nanti muncul day name-nya gitu. Terus months itu berarti bulannya gitu. Kita dapat hari Kamis, bulannya bulan Februari gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kemudian di sini ada juga current months calendar ya, di mana kita bisa pakai objek kalender tersebut, terus kita panggil dot months, tahunnya kita masukin, bulannya kita masukin, gitu. Nah, kemudian kita coba print, nanti formatnya itu seperti ini. Jadi benar-benar format kalender itu seperti umumnya, gitu. Tapi ya hanya sebatas teks aja ya. Kalau misalkan kayak kapan ininya hari merahnya itu hari apa aja. Nah itu kalau di sini tidak ada di kalender.
itu sendiri. Nah, cuman aku nggak tahu ya kalau yang terupdate-nya. Kalau setauku sih belum ada gitu. Pakai teknologi AI soalnya kalau mau di ini ya, kalau mau dikembangkan. Oke, kemudian apalagi ya? Kita balik lagi ke Witri School ya. Nah, kemudian di sini ada juga math ya, modul math. Nah, tapi ini sebenarnya bukan modul sih. Oh iya benar modul ya. Modul tapi ada yang bawaan juga. Ada yang bawaan dari Python-nya itu sendiri. Jadi kita nggak perlu mengimpor modulnya gitu. Nah, di sini min max itu untuk mendapatkan angka terendah sama angka tertinggi. Kalau min angka terendah, max angka tertinggi gitu. Yang dimana tuh bisa diiterasikan. Maksudnya penggunaannya iterasi seperti ini gitu. Min 5, 10, 25 antara tiga angka ini, yang mana yang paling rendah. Gitu. Kemudian max itu berarti yang tertingginya. Gitu. Kita coba aja di sini. Nah, dapat ya. Terendahnya 5, tertingginya 25 gitu. Ini fungsinya buat apa gitu? Buat di data analis. Kalau di data analis itu ya misalkan kita punya data yang banyak banget gimana? Misal ada 1.000 atau ada 10.000 atau 1 juta raw data gitu. Misalkan satu satu variabel aja deh. Satu variabel kita isi dengan list gitu. Nah, di dalam listnya itu ada banyak banget, ada puluhan ribu data gitu. Nah, bagaimana caranya kita buat mensortir data tersebut gitu ya. Salah satunya kita bisa implementasikan menggunakan ini ya, min sama max gitu. Kita perlu tahu dulu awalannya gitu. Awalannya itu dari apa angka berapa gitu yang terendah gitu. Kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian ada ABS juga. ABS itu sebenarnya absolut ya, yang dimana itu dia bakal memaksa untuk menjadi positif, mau angka berapapun gitu. Misalkan di sini aku punya ini ya negatif 7,25 gitu, min 7,25. Ketika kita absolutkan, dia akan berubah jadi value yang positif seperti itu. Nah, kemudian ada POW juga. POW function itu mengembalikan value dari perpangkatan terhadap X pangkat Y gitu. Nah, jadi misalkan seperti ini ya, POW 4,3 berarti 4 pangkat 3 gitu. 4 kali 4 16, 16 kali 4 4 gitu. 4 pangkat 5 berapa? Jadi 4 kali 4 kali 4 kali 4 gitu sampai 5 kali. 1024. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ada math modul ya. Python has built module called math. Nah, jadi di sini tuh ada banyak mathematical function. Jadi kalau untuk menggunakannya kita harus mengimpor modulnya dulu. Import math. Terus nanti kita bisa langsung gunakan metode-metode di dalamnya gitu. Misalkan di sini aku pakai SKRT ya. Berarti SKRT itu square root gitu ya. Akar akarnya. Math.skrt 64 berarti akar dari 64 itu berapa? Nah, secara default yang di return itu yang dikembalikan itu adalah tipenya float seperti ini. Jadi 8.0 hasilnya gitu. Bukan bukan lah ya 8,0 sih benar gitu. Hasilnya 8,0. Tapi kalau di Python mungkin di beberapa bahasa pemrograman yang lain juga ya itu tuh apa ya eh, pakai koma itu titik ya, titik seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, terus ada sale sama floor ya. Nah, the math sale method rounds a number upwards to its nearest integer gitu. Floor itu untuk membulatkan ya, rounds itu membulatkan. Ini untuk pembulatan sale sama membulatkan ke bawah ke nilai integer terdekat gitu. Nah, ini contohnya. Misal kita pakai math.sale itu 1,4. Nah, kalau sale itu kan berarti langit-langit ya, sailing gitu kalau di rumah. Kalau langit-langit berarti di atas, makanya kita
ininya apa sih membulatkannya ke atas gitu. Nah, di sini hasilnya 2 ya, 1,4 gitu. Misalkan 1,0 gimana? Dibulatin ke atas. Nah, kalau dibulatin ke atas tetap 1 hasilnya gitu karena 1,0 nggak ada angka lebihnya lagi gitu di dalam. Itu kalau sale. Nah, kemudian ada mat.floor. Mat.floor itu berarti kita membulatkan ke bawah gitu. 1,4 berarti ya udah itu 1 gitu. Kalau 30,98 itu berarti tetap 30 ya. Mari kita uji. 30,98 gitu contoh. Apakah dia akan membulatkan ke bawah atau membulatkan ke atas? Tetap ke bawah ya, teman-teman. Sekalipun sangat mendekati dengan value 31, tapi tetap aja 30 yang ditampilkan. Gitu. Karena di sini downward to its nearest integer gitu. Ya, integer yang paling terdekatnya gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian ada .py juga. Py itu kalau di pelajaran matematika berarti kayak ini ya, pi gitu. Digunakan untuk rumus lingkaran. PR kuadrat, P2 apa 2 pi ya 2 RP gitu ya. Seperti ini. 3,14 ya, 3,14 atau 22/7 gitu. Nah, nanti familiar yang mana teman-teman gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk ke JSON ya. Oke, JSON is syntax for storing and exchanging data. Jadi bisa di apa? Bisa diimpor juga. Itu salah satu modul bawaan juga sebenarnya. Tidak perlu diinstal sebenarnya. Kalau kita udah install Python atau PyCharm, dia udah otomatis ada. Kita bisa import JSON seperti ini. Kita import modulnya. Nah, terus kita juga bisa parsing. Parsing JSON itu adalah istilah untuk mengkonversi parsing, mengkonversi string gitu ya. Nah, di sini ada penjelasannya. If you have a JSON string, you can parse it by using JSON.load method. Jadi ketika aku punya JSON dalam bentuk string, aku bisa parsing data di dalam JSON string tersebut menjadi data yang bisa kita kelola. Nah, ini adalah contohnya. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini itu aku awali dengan petik dulu ya. Di sini petik, kemudian di sini juga ada petik gitu. Otomatis di dalamnya ini adalah string semua. Benar ya? Tadi aku udah apa kemarin sih. Kemarin aku udah sempet jelasin kalau misal pakai kurung apa pakai petik dulu itu berarti string ya. Oke, oke mohon maaf. Aku ini dulu mau coba cek dulu. Sebentar. Oke. Oke, nah kemudian aku lanjut ya. Aku parsing lagi. Aku punya value X, isinya string. Dalamnya itu kayak ini di dictionary gitu. Kemudian aku coba parsing. Panggil JSON.loads dalam kurung X. Tuh. Kemudian ditampung di Y, variabel Y. Ya. Nah, kemudian kita coba print resultnya dari si Y ini. Tuh. Nah, Y ini kan berarti kondisi terakhirnya udah jadi dictionary ya karena di sini JSON download itu ibaratnya kayak dia convert dari string itu menjadi value yang sesungguhnya gitu. Nah, jadi petiknya hilang akhirnya jadi dictionary di sini. Jadi dictionary kalau bisa jadi dictionary kita bisa mengakses value di dalamnya. Tuh. H30. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau mengakses tapi masih dalam bentuk string? Apakah bisa? Mari kita ketikkan print dalam kurung X misalkan name seperti ini ya. Aku klik run. Nah, bakal error seperti ini. Kenapa? Karena ini masih dalam bentuk string. Tuh. Kalau yang masuk yang udah pure dictionary dia nggak pakai petik-petik di luarnya. Tuh ya.
Nah, kita juga bisa nih mengconvert. If you have Python object, you can convert it into a JSON string by using JSON.dumps method. Oke. Oke, teman-teman jangan lupa presensi ya. Terima kasih banyak Pak Latifah sudah mengarahkan. Nah, jadi kita bisa pakai JSON.dumps. Kita punya dictionary seperti ini ditampung di dalam variabel X. Nah, terus di sini ada name, age, city gitu ya. Nah, terus aku mau konversi data ini yang ada di .py ya, ekstensi .py ini menjadi JSON. Nah, kita panggil JSON.dumps dan kurung X. Nah, terus kita bisa lihat hasil. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi benar-benar pure ya, pure gitu. Pure JSON gitu. Bukan apa? Bukan string-string lagi gitu. Oke, kita lanjut lagi. You can convert Python object of the following type into JSON string. Itu ada macam-macam dictionary, list, tuple, string dan sebagainya. Itu. Nah, ini seperti ngeprint biasa ya sebenarnya. Non, null, false, false, true, true, 31,76, 42 dan sebagainya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita juga bisa mengkombinasikan seperti ini ya, guys. Jadi aku punya ini, punya dictionary, itu dalamnya isinya seperti ini. Nah, di dalam apa? Di dalam dictionary itu kita bisa punya dictionary lagi. Kita bisa punya kayak semacam deretan apa ya? Ya deretan yang masih dibutuhkan gitu ya di Edward gitu. Misalkan. Nah, terus di sini ada name, key-nya name, value-nya John, age-nya 30, merit-nya statusnya apa, terus children. Nah, di sini kita ada ini ya, ada tuple seperti ini. Ya, isinya N sama Billy gitu. Terus di dalam apa dictionary ini tuh ada dictionary lagi ternyata cars gitu ya contohnya. Nah, di dalam key cards ini ada value, value-nya dalam bentuk list. Di dalam list itu ada value lagi. Gitu. Value-nya ini kebetulan ada dua nih, bentuknya dictionary gitu. Nah, di dalam dictionary baru ada value lagi, ada model sama MPG gitu ya. Terus kita mau coba untuk convert menjadi JSON. Nah, kita bisa pakai JSON.dumps seperti ini. Tinggal di run aja. Bisa di-convert gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Format the result. Example above printed JSON string, but not very easy to read with no indentation and line breaks. To make it easier. Nah, ini juga bisa kita tambahin ya, jadi argumen atau parameter. Parameter di ini dumps. Jadi X itu berarti data eh, ini hari ke berapa Kak? Oh ya, ini hari keempat ya, Hans. Udah hari keempat. Nah, inden itu seperti yang aku jelasin di awal ya, di hari pertama, Python itu pakai konsep indentasi yang dimana tuh apa bisa di ini apa dikasih jarak untuk membedakan bahwa itu source code yang kita jalanin atau ada di dalam sebuah function maupun di dalam kelas gitu ya, atau mungkin di dalam perulangan for kan itu harus ada indentasinya ya. Nah, kalau kita mau bikin rapi itu bisa pakai indentasi ya. Indentasinya 4 gitu nanti dikasih jarak seperti ini. Misal indentasinya 1. Coba kita klik run lagi. Nah, jadinya seperti ini nanti. Kayak lebih ini ya, lebih sempit aja gitu. Karena indentasinya udah diatur tadi. Balikin lagi jadi 8 gitu. Nah, jadi jaraknya itu kayak lebih jauh gitu. Nah, ini terkait ini ya, apa oh ya, oke, siap Lukman. Nah, ini terkait apa model pembacaannya gitu. Kita nyamannya itu inden inden berapa gitu. Nah, umumnya inden 4.
Tuh, kita klik run. Oke, seperti ini. Jadi hari-hari sebelumnya nggak ada absen. Nah, untuk presensinya itu sebenarnya setiap hari. Siapa namanya? Lukman ya. Itu ada setiap hari presensinya. Tapi ya itu harus konsisten ya untuk ikut 5 days free class gitu. Sekalipun kelasnya mungkin beda-beda, teman-teman bisa tetap presensi. Gitu. Jangan lupa presensi ya untuk mengklaim sertifikat. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin sampai jam 20.55 aja ya, teman-teman. Baru kita adakan sesi tanya jawab sebentar, terus habis itu kita penutupan. Nah, terus kita bisa pakai separator juga, seperti koma, terus titik dua. Apa yang mau diganti? Nah, ini contoh kayak misalkan aku punya dictionary gitu, nama sampai bawah sini. Nah, ini kan pakai koma ya. Nah, kita mau replace gitu separatornya. Apa yang mau di replace? Misalkan kita mau replace koma dengan titik gitu. Contohnya seperti ini. Jadi print JSON dumps X itu berarti dictionary-nya, indennya itu sebesar 4 ya, berarti nanti jaraknya 4. Separatornya itu berarti apa yang mau digantikan? Eh, Koma ya, apa titik ini ya. Nah ini, use titik and a space to separate objects and a space sama dengan and a space to separate case from their values. Nah, untuk ini ya diberikan apa? Spasi gitu. Nah, ini kalau teman-teman perhatiin, ini titiknya itu separator untuk komanya, kemudian di sini ada spasinya gitu ya. Antara merit dengan sama dengannya ada spasi, terus true-nya dengan sama dengan ada spasi gitu. Jadi kita bisa definisikan ke sini gitu, teman-teman. Coba kalau misalkan cuman berapa? Cuman satu ya tadi ya yang sempit. Nah, seperti ini. Coba kalau misalkan nggak pakai ini, apakah bisa? Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, sama dengannya malah jadi hilang. Soalnya di sini nggak ada ini ya. Nggak kita kasih sama dengannya. Jadi kita mesti kasih buat nge-replace dengan apa. Ya udah kita balikin lagi aja. Seperti ini. Tapi mungkin nggak usah ada spasi. Gitu. Ini contoh aja ya. Tapi best practice-nya itu tetap ada spasi supaya enak dilihat. Gitu. Nah, ini kebetulan nggak ada spasinya. Berarti udah benar. Mohon maaf. Ini koma petiknya kurang satu ya. Harusnya seperti ini. Sorry, sorry. Nah, seperti ini ya. Jadi ada sama dengan ada spasinya juga. Oke, kita bisa order juga seperti ini. Bisa order hasil itu mulai dari ini ya. Diperhatiin, perhatiin paling atas itu age itu umur, tapi hurufnya A duluan. Mulai dari ini ya, alfabet gitu ya. Huruf A, terus huruf C, terus huruf D, M itu ya. Teman-teman bisa perhatiin ya, di situ sedikit berbeda itu ininya untuk urutan apa sortirnya. Padahal di sini yang paling atas itu name dulu, name, age, merit gitu. Jadi nggak ini yang nggak berurutan acak gitu. Kita pakai sort some under case sama dengan true berarti kita mengaktifkan secara alfabet. Nah, yang ini itu A, C, C, D, M, N, P urut ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini sebenarnya lumayan ini hard juga ya, regex ya. Regular expression. Kita bisa pakai import modulnya RE. Nah, terus nanti ini kita harus mempelajari dulu nih format-format autoregex ya. Nah, tapi mungkin di next pertemuan ya, teman-teman. Soalnya ini cukup lama juga sih untuk bisa paham itu. Oke, udah jam 20.55. Paling kalau dari aku itu saja teman-teman untuk sesi ininya ya, live mentoring
free class data analis pada malam hari ini. Jadi kira-kira dari yang aku sampaikan, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari teman-teman sekalian? Aku sekalian sapa ya. Di sini ada eh, Niluh Sri Laksmi, kemudian ada Hans, Irsan, K, Lukman, Lutfia, Iko. Mas Iko ya kemarin sempat join juga. Makasih sudah join kembali. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Dari teman-teman sekalian, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya menutup acaranya. Jangan lupa presensi, teman-teman, supaya bisa dapat sertifikat. Nantinya akan ini ya, diberikan secara personal gitu. Kasih ini untuk Python ya Kak, nggak belajar query. Oh, kalau query ada sih sebenarnya di ini ya SQL, belajar query. Nah, cuman sayangnya topik malam ini belum membahas itu, belum membahas tentang itu ya, Hans. Gitu. Mungkin besok besok aku ini mau coba bahas ini ya tentang query nggak apa-apa. Bahas tentang query. Kebetulan besok itu sesi terakhir ya di Five Days Free Class di hari Jumat. Itu nanti bakal ngasih gambaran tugas ya, tugas final task kita sebutnya. Final tasknya itu kita langsung buatin kayak project yang terkoneksi sama database gitu ya. Besok ya Hans. Kak mau nanya, kalau saya nggak ikut di hari pertama, saya baru tahu di hari ketiga, apakah saya harus ulang buat dapat sertifikat? Sayangnya hitungannya itu dari hari pertama, Mas Iko. Jadinya emang paling nggak tuh dari hari kedua sih, paling lambat ya. Itu ngikut sampai hari kelima. Soalnya minimal 4 kali untuk ininya presensinya baru dapat sertifikat. Kalau misalkan mau diarahin minggu depan lagi gitu dijumlah sama minggu depan belum bisa, nggak bisa. Soalnya itu jadi nggak teratur. Soalnya Five Days Free Class ini kan untuk materinya itu urut ya sebenarnya. Minggu betul minggu depan ulang lagi Mas Iko. Jadi dari hari Senin at least paling lambat dari hari Selasa itu masih bisa dapat sertifikatnya gitu. Dari hari Selasa soalnya minimalnya 4 kali, kalau minimal 4 kali berarti hitungannya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kan masih dapat 4 ya, 4 hari. Nah itu bisa dapat sertifikat. Kalau mulainya dari hari Rabu, oh benar, biar makin ngerti juga, mulainya dari Rabu berarti Rabu, Kamis, Jumat dong gitu, cuman 3 hari dong, sedangkan aturannya minimal 4 gitu, jadinya kurang. Saya juga baru join tadi siang. Saya kira ini hari pertama, nggak. Terima kasih ilmunya, Kak. Oh, siap, eh, Mas Hans. Siap-siap. Semoga bermanfaat ya. Besok kalau ada waktu, tolong ikut lagi ya. Nanti aku coba bikinin project lagi. Minggu depan ada lagi ya, Kak. Iya, betul. Minggu depan bakal ada lagi. Jadi ditunggu aja. Untuk materinya sebenarnya tetap sama. Tapi mungkin di hari-hari terakhir itu bakal dibedain ya. Sedikit materinya menyinggung tentang apa eh, pembahasan yang lain gitu di hari-hari terakhir. Kalau hari-hari pertama biasanya masih sama fundamental gitu. Tapi diusahakan untuk setiap minggunya itu ada final tasknya itu beda-beda gitu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan mungkin sejauh ini? Oke, siap, Mas Iko. Oke, tidak ada ya. Aku hitung dari 5 sampai 0. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, siap. Berarti tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke, kalau begitu aku akhiri aja untuk sesi Five Days Free Class pada malam hari ini. Aku ucapin terima kasih banyak buat Mas Iko Dimas, Mas Lukman, Lutfia ya, Mbak Lutfia, Kay, Hans, Nelo, Sri karena sudah hadir dalam sesi ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Aku berterima kasih banyak udah nemenin sampai sejauh ini. Kalau misalkan kalian berminat untuk menjadi seorang data analis, kebetulan di Edward itu kita punya kelas data analis ya, dan nantinya akan diajarkan oleh
mentor profesional dan juga ada banyak banget tugas-tugas dan juga final project yang bisa teman-teman kerjakan gitu, yang tentunya nanti disupport oleh mentor-mentor kita gitu yang profesional. Oke, jadi jangan lupa ya untuk ikut kelas data analis. Jangan khawatir kalau misalkan dari segi ininya mungkin biayanya mahal. Kita ada program ISA, jadi nanti bisa diajarin sampai bisa tersalurkan kerja dulu, baru nanti bisa dicicil pembayarannya seperti itu. Kalau teman-teman mau yang langsung bayar sekali, itu kita ada program reguler juga ya. Itu bayar sekali bisa langsung dapat penyaluran juga. Oke, dari aku itu aja. Terima kasih banyak buat teman-teman atas waktunya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri untuk sesinya malam hari ini. Selamat malam, selamat istirahat teman-teman. Thank you. Thank you, thank you.